kita mendoakan anak bukan hanya pas saat begini, kita ngomong saja itu sudah mendoakan. Kenapa? Ditangkap telinganya dan jalan di badannya. Bu Aisyah, seandainya anak saya tidak di depan saya, kan dia tidak dengar. Ya, anak saya ya Bu Aisyah sekarang ada di Makassar, sekarang ada di Padang, sekarang ada di Papua, sekarang ada di Amerika, ada di London. Bagaimana caranya? Kan dia tidak dengar. Nah itu, ibu nggak usah khawatir. Kenapa? Karena tubuh manusia Allah ciptakan dua jenis. Ya mungkin teman-teman ada yang pernah dengar modul saya ulang-ulang nggak apa-apa ya. Jadi tubuh kita itu terdiri dari dua jenis. Ada yang namanya badan seluler. Coba ibu pegang dulu badannya bu. Yang ibu bisa pegang itu namanya badan seluler. Dan ada satu lagi badan yang keluar dari badan ibu, dia berbentuk nur, berbentuk cahaya. Kalau bahasa fisika ini namanya gelombang elektromagnetik luar. Ini diistilahkan badan bioplasmik. Apa bu? Badan bioplasmik. Ya. Nah sekarang, pada saat kita berdoa, ya, ibu, siapa yang orang tuanya dulu punya HP pertama kali yang sebesar batu bata itu? Mereknya Motorola kan? Atau Ericsson? Motorola duluan. Kenapa? Karena yang menemukan namanya Martin Cooper tahun 73. Dia karyawan dari Motorola. Waktu dia bikin telepon genggam itu, dia terinspirasi tubuh manusia. Jadi dia ngikutin tubuh manusia. Kenapa? Kata Martin Cooper, manusia itu ada sinyalnya. Kita harus bikin telepon yang ada sinyal. Kenapa? Karena dulu pakai kabel. Makanya disebut telepon seluler. Paham ya bu? Artinya apa? Artinya manusia adalah gadget yang lebih canggih dari buatan manusia. Paham sampai sini? Cuman memang sayangnya waktu kecil kita nggak belajar tentang teori badan bioplasmik. Itu kita terlambat. Ya, di Jepang, di Cina dan di India belajar SD-nya nggak cuman belajar yang badan seluler tapi ada badan bioplasmik. Makanya orang Cina, orang Jepang sama orang India kalau dia mengatakan sesuatu dia yakin terjadi. Kenapa? Karena dia tahu badannya ada sinyal. Dan tugas sinyal ini membawa pesan omongan kita. Makanya anak-anak Jepang dan anak-anak Cina tuh kalau dia bilang saya jadi menteri, dia yakin bu. Kita nggak begitu. Kenapa? Kita terlambat belajar badan bioplasmik. Ibu, karena jamaah besar karena doanya juga luar biasa, doakan saya jumpa Pak Nadiem sebagai Menteri Pendidikan Kebudayaan. Amin kan bu? Saya mau jumpa beliau, saya mau bilang tolong SD belajar badan bioplasmik. Supaya apa? Supaya anak paham kalau dia ngomong, dia berniat, dia berdoa terjadi. Kenapa? Omongan niat dan doanya itu setelah jalan di badan, dia didorong oleh sinyal ini. Kalau bahasa gadget terbroadcast. Ya bu, itulah makanya kenapa kita bisain anak kita yang jauh, bisa doakan anak kita yang jauh, bisa doakan suami yang dikerja lagi di kantor. Kenapa? Yang jalan sinyal kita. Siapa yang anaknya di luar kota atau di luar Pulau Jawa ada? Di mana bu? Hah? Lampung. Ibu di mana tadi? Bogor. Ada yang di luar negeri nggak anaknya? Ibu di mana? Ya? Di mana saya? Thailand. Thailand. Pada saat ibu doa, sinyal ibu ke Lampung. Saat ibu doa, sinyal ibu ke Bogor. Saat ibu doa, sinyal ibu ke Thailand. Pada saat sekarang ini nanti kita doa sama-sama, sinyal kita menuju anak kita di mana saja. Dan kita doakan suami, sinyal kita menuju suami di mana saja. Walaupun badan seluler kita, badan kasar kita di tempat ini, di masjid ini. Masya Allah. Itu makanya doa itu bisa dilakukan. Bahkan bukan sama umat Islam saja, semua manusia yang punya otak, punya sinyal itu pasti bisa mendoakan. Sampai sini sepakat dulu bu. Sinyal kita berpendar nih bu. Bu Aisyah ngapain? Kenapa ya kita Allah nggak suruh kita lihat sinyal? Repot bu, repot kalau lihat sinyal. Kenapa repotnya? Sinyal kita panjangnya setiap detik berubah. Kalau ibu bisa lihat sinyal saya, ini sinyal saya begini bu. Repot nggak bu? Puyeng. Kalau badan seluler dia tidak cepat berubah. Misalnya saya beratnya 70 kilo, nggak tiba-tiba jadi 80 atau tiba-tiba jadi 50, enggak bu. Makanya bisa dilihat. Sampai sini paham ya bu? Sinyal takdirnya nggak bisa dilihat dengan mata telanjang, dia harus pakai alat.
Ya, tapi ada beberapa orang yang dilahirkan dan Allah kasih bakat bisa melihat sinyal. Memang nggak banyak. Ini yang disebut anak indigo. Siapa yang punya anaknya indigo, Bu? Jangan dimarah-marahin, Bu. Berarti dia Allah kasih anugerah, tinggal diarahin. Kalau dia bisa lihat sinyalnya yang baik-baik, ya, itu lebih baik. Tapi kalau dia belum sanggup lihat sinyal yang buruk-buruk, itulah kita ruqyah atau diajarkan untuk meruqyah sendiri. Tapi itu maksudnya Allah ciptakan anak indigo agar manusia ingat kembali bahwa ada sinyal di tubuh manusia dan sinyal di tubuh alam semesta ini. Paham ya, Bu? Nah ini. Oke. Sinyal sudahlah bergerak terus, nanti bersaing dengan provider-provider, bersaing sama Indosat, bersaing. Makanya nggak usah lihat. Tapi harus yakin. Kenapa? Orang gadget aja kita yakin, kan Bu? Ibu gadget untuk apa gadget Ibu? Untuk komunikasi bukan? Ibu misalnya WA saya pas mungkin lagi di Makassar, misalnya ya. Ibu di sini. Kok bisa sampai pesan Ibu sampai di Makassar? Kok bisa? Lewat apa? Diantar apa? Diantar sinyal. Sama doa kita, niat kita kenapa bisa terjadi? Karena diantar oleh sinyal. Sinyal yang mana? Di tubuh kita. Masa sih Bu Aisyah? Bisa lihat? Bisa. Pakai alat? Iya. Namanya foto aura. Dulu pakai foto Kirlian tahun 1939. Pertama kali foto bisa melihat sinyal itu oleh Profesor Insinyur Semyon Kirlian. Dia orang Rusia. Makanya Amerika sama Eropa percaya bahwa tubuh kita ada sinyal. Kalau Cina dari dulu sudah percaya. Kenapa? Mereka banyak yang bisa lihat. Makanya banyak ya pengobatan Cina dia pakai energi, pakai sinyal. Gitu. Coba Ibu ginikan tangannya. Anget nggak Bu? Anget. Sekarang pendek dulu, pendek. Anget. Anget. Di pipi. Anget Bu. Nah, itu karena ada gelombang yang keluar. Ya. Berapa meter Bu Aisyah? Jadi sinyal ini berlapis-lapis. Ya, sinyal ini berlapis-lapis Bu. Dia ada 7 lapis. Ya, tapi saya ajarkan ya 1, 2, 3, 4 lapis saja ya. Yang paling dekat sama kita, coba Ibu gini kan mukanya, terasa Bu? Nah, itu namanya gelombang eterik. Eterik, dia pendek sini. Nanti agak panjang sedikit, sekitar 1 meter, itu namanya gelombang astral. Biasanya berwarna sesuai watak Ibu.